internet ya, cara menanamnya. Tanah digali 2 sampai 3 meter. Digali dulu tanahnya. Kenapa begitu dalam? Karena kalau ada badai gurun, tanah itu, pasir itu bisa terkikis. Jadi kalau dangkal udah nanti bijinya ya ke permukaan tidak akan tumbuh. Maka digalilah 2 sampai 3 meter. Nah, setelah digali, pohon korma ini nanti bukan pohon korma, biji korma ini di atasnya ditaruh batu. Baru ditutup. Gitu ya. Nah, lalu pohon korma ini nanti akan mulai bertumbuh. Dimulai dengan akar. Jadi akarnya dulu bertumbuh. Nah, akar ini akan terus bertumbuh sampai menemukan air. Dia bertumbuh kalau 1 meter belum ada air, dia tidak akan tumbuh ke atas. 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai ketemu air. Setelah ketemu air, akarnya ini udah begitu dalam menemukan air, barulah dia mulai bertunas, tumbuh ke atas. Nah, tunas yang tumbuh ke atas ini, yang ditopang oleh akar yang kuat, itulah yang mampu untuk menggulingkan batu yang ada di atasnya. Dan dia terus bertumbuh ke atas, bertumbuh ke bawah, sehingga nanti tunas yang tumbuh ke atas ini siap menghadapi panasnya padang gurun. Bayangkan di padang gurun ya, nggak ada hujan, panasnya bukan main. Bagaimana pohon korma ini bisa tumbuh? Karena akarnya sudah tertancap kuat ke dalam, ya. Dan akar yang sangat kuat inilah untuk menopang dia, sehingga pohon korma ini bisa bertumbuh terus, bertumbuh sampai dewasa, dan akhirnya dia bisa menghasilkan buah. Nah, ini luar biasa prosesnya. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Gampang nggak prosesnya Bapak Ibu ya? Ternyata tidak gampang ya. Untuk bisa menjadi orang benar itu memang tidak gampang. Tapi hati-hati. Ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Walaupun ini kelihatannya berat dan mustahil, katakan saja, ya Tuhan, saya mau. Tolonglah saya, tuntunlah saya. Maka itu yang membuat kita mampu. Karena kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa bertahan seperti pohon korma itu, hidup di padang gurun yang begitu gersang. Tidak mungkin. Tanpa akarnya tertanam kuat dan menerima asupan air. Asupan air itu adalah kebenaran yang sudah kita temukan. Firman Tuhan yang sudah menjadi dasar kehidupan kita. Nah, ini gambaran hidup orang benar. Yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan akan tumbuh subur. Seperti pohon aras di Libanon. Tumbuh subur. Pohon aras itu kata lainnya pohon cedar. Jadi saya coba searching, apa sih pohon aras ini? Pohon aras ini kan dipakai Salomo untuk membangun bait suci. Ya.
Nah, ternyata pohon aras ini adalah pohon yang sangat kuat, ya mungkin seperti kuatnya jati kali di Indonesia ya. Dia kuat sekali, tahan lembab, tahan air, dan pohon aras ini bisa bertahan hidup sampai dengan minus 25 derajat masih bisa hidup dia, tanpa mengalami keguguran daun, karena daunnya itu seperti pinus. Dia seperti pinus dia. Jadi daunnya runcing-runcing dan daunnya itu dilapisi oleh lilin. Jadi kalau dilapisi lilin itu ya artinya penguapan daun itu bisa terhalang dong. Ya. Penguapan daun bisa terhalang. Jadi kalau musim dingin dia nggak langsung keriput lalu rontok, nggak bisa. Dia bertahan dia. Nah itu pohon ara, dan hidupnya bisa sampai 1000 tahun. Bisa dia bertahan sampai 1000 tahun. Umumnya dia hidup di daerah Mediterania, di daerah yang cuacanya sedang ya, dan di daerah yang agak tinggi, dingin. Itu. Nah ternyata setelah saya ingat-ingat, di Amerika disebut pohon cedar ya. Pohon cedar. Diameternya bisa sampai 1 meteran lebih gitu ya. Loh, saya lihat di tempat di mana saya pernah tinggal waktu itu di daerah Virginia, Northern Virginia gitu. Saya lihat di apa namanya, di hutan kota gitu ya. Jalan-jalan itu kok banyak sekali pohon, padahal daerah ini banyak dilintasi oleh yang namanya tornado. Sekali setahun pasti datang dari daerah Florida menuju New York, itu pasti tiap tahun ada yang bisa memporak-porandakan semua. Wah ini ngeri banget rumah-rumah di sekitar sini. Kalau pohonnya nanti pada tumbang gimana nih? Nah ternyata saya hampir tidak pernah menemukan pohon ini tumbang. Karena rupanya pohon cedar atau yang disebut pohon aras Libanon ini juga sangat kuat sekali. Dia kuat, akarnya dalam, batangnya kuat, ya sehingga walaupun ada badai, dia tidak rontok begitu saja, nggak gampang rontok dia. Dia sangat kuat. Dan saya baca di ini juga di internet, ternyata pohon ini sebelum zaman modern sekarang dulu dipakai untuk membuat kapal-kapal. Orang-orang Yunani membuatnya untuk membangun kapal-kapal pada zaman dulu. Nah, itulah pohon cedar. Nah, Tuhan bilang orang benar akan tumbuh subur seperti pohon cedar ini, pohon aras di Libanon ini. Jadi kalau kondisinya kondusif, saya ulang, kalau kondisinya kondusif, maka orang benar itu akan membesar, menjadi hebat dia, dan multiguna seperti pohon aras tadi. Multiguna, dia berguna untuk keluarganya, berguna untuk lingkungannya, berguna untuk gerejanya, bahkan berguna untuk bangsa dan negaranya. Nah itulah gambaran orang benar dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Itu yang bisa saya renungkan. Nah ini, jadi setiap kita harus membuktikan siapa kita setelah kita menerima kasih yang sempurna yang melampaui akal dan pikiran itu tadi. Karena hanya kasih yang sempurna yang melampaui akal dan pikiran itu yang dapat membentuk kita supaya kita menjadi seperti pohon korma yang tumbuh di gurun, atau seperti pohon aras di Libanon yang tumbuh subur karena kondisinya kondusif begitu, dan dia menjadi multiguna, banyak manfaatnya. Bahkan kayunya pun dibilang orang katanya wangi, berbau parfum. Ini luar biasa. Nah, coba yang kedua. Nah, kisah di Alkitab itu, coba dibuka slide yang kedua. Oh ya, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana
di tepi air itu. Ini di Keluaran ini. Kitab Keluaran berapa itu, Dek? Ya, Keluaran 15 ya. Nah, saya coba cek lama perjalanan ini berapa lama ya. Jadi kalau dari Mesir berangkat sampai di tempat ini kira-kira lewat dari 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi sampai di Elim itu sendiri, mereka Alkitab mencatat mereka sampai di Elim itu pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Tahu kan bahasa itu ya? Artinya itu apa ya? 1 bulan 15 hari ya. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sampailah mereka di sini. Lalu saya merenungkan ya, 1,5 bulan berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini baru dikasih mana dan burung puyuh itu. Ya. Tapi sejak umat itu berangkat dari Mesir, dari Gosen itu, mereka langsung pada siang hari dipimpin oleh tiang awan dan malam hari oleh tiang api. Artinya Tuhan langsung hadir. Udah hadir di situ Tuhan. Tapi bayangkan, pernah mengalami pengembaraan 1 bulan 15 hari hanya hidup dari apa yang engkau bawa sendiri. Ketika saya merenungkan ini, gimana ya kalau saya dengan istri saya, anak-anak saya berjalan 1 bulan 15 hari, Tuhan belum ngasih mana loh, berjalan begitu. Wah, gimana memahami ini ya? 1 bulan 15 hari hanya hidup dari bekal yang kita bawa sendiri waktu kita berangkat. Nah gitu. Ini ceritanya kita lagi mengungsi gitu kan. Lalu setelah saya ini akhirnya saya mendapat pengertian. Alkitab mencatat tidak ada yang mati kelaparan. Tidak ada yang mati kehausan. Walaupun mereka bertahan hanya hidup dari apa yang ada, tanpa ada pekerjaan, ya kan? Tanpa ada tabungan, tapi dipelihara 1 bulan 15 hari. Siapa yang memelihara? Tuhan. Bagaimana caranya memelihara? Ternyata pemeliharaan Tuhan itu bisa melalui manusia, bisa melalui tangan Tuhan sendiri. Melalui tangan Tuhan sendiri itu kalau kita ingat bagaimana bangsa Israel menerima manna setiap hari. Pada bulan yang kedua, hari yang ke-15 dan seterusnya itu, setelah itu sampai 40 tahun itu dipelihara. Langsung Tuhan yang memberi makanan, memberi roti yang turun dari surga. Langsung Tuhan yang memberikan daging. Tapi 1,5 bulan itu siapa yang memberi mereka makan? Saya bilang Tuhan juga. Bagaimana caranya? Sebelum bangsa itu berangkat, sebelum mereka berangkat, maka Tuhan membuat hati orang Mesir itu semua bermurah hati kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka dengan murah hati memberi apa saja yang diperlukan mereka. Apa saja yang mereka perlukan dikasih semua. Bahkan perhiasan, ya. Nah, orang Israel itu kan dikasih Tuhan cerdas ya. Kecerdasan. Jadi pastilah mereka membawa bekalnya masing-masing selama 1 bulan 15 hari itu. 1 bulan 15 hari itu mereka bawa ini, karena saya coba renungkan ya, kami di rumah kadang-kadang 1 bulan itu kalau beli beras gitu ya, beli beras di Alfamart, Indomaret gitu kan sekarang per 5 kilo. Kadang-kadang 7 kurang ya. 7 kali 5 kilo kurang. Kadang-kadang bisa 8.
Kalau 1,5 bulan keluarga seukuran keluarga kami 60 kilo ya. Wah. Tuhan menyediakan. Mereka juga makan kan? Saya yakin mereka makan lebih banyak dari kami. Karena mereka banyakkan budak dulu, ya kan? Kalau budak kan makanannya banyak. Kalau orang kota seperti kita kan makanannya sedikit. Mereka lebih banyak lagi. Nah, lihat pengertian ini. Bagaimana tangan Tuhan tetap memelihara. Bisa melalui manusia, bisa langsung dari kemurahan Tuhan. Ini pelajarannya. Nah, kembali kepada di padang gurun ini. Di padang gurun itu tidak main-main Bapak Ibu. Enggak ada air lagi waktu itu. Enggak ada air. Ya ketemu air sebentar di Mara itu ada memang. Tadinya pahit, lalu dirubah jadi ini. Tapi mereka jalan terus sampai di sini, di padang gurun Sur yang namanya, yang ketemu 70 pohon korma dan 12 mata air. Jadi rupanya di padang gurun itu kalau ada pohon korma itu memberi potensi ada mata air. Apa namanya mata air di padang gurun ya? Oasis ya. Ada oasisnya. Maka berkemahlah mereka di sana. Yang berkemah berapa? Bukan segereja GPHI, saudara. Prajuritnya aja 603.550. Prajurit sensus 603.550. Usia laki-laki 20 sampai 60 tahun. Kali 2 dengan perempuannya udah 1,2 ya. 1 hari sampai 20 tahun, 60 tahun ke atas berapa? Suku Lewi tidak dihitung di dalam sensus. Karena mereka bukan menjadi prajurit. Dan orang asing yang ikut tidak dihitung. Wah, kalau begitu jumlahnya berapa Pak? Kalau menurut saya bisa 2,5 juta ke atas. Bayangkan, 2,5 juta ke atas. Berkemah dengan 70 mata air, di mana 12 mata air dengan 70 pohon korma. Menemukan pohon korma di padang gurun itu artinya menemukan kehidupan, saudara. Menemukan kehidupan, karena di sana ada tempat berteduh. Di sana ada mata air. Bahkan di sana ada buah korma yang bisa dimakan. Nah, ini luar biasa. Jadi anak Tuhan dipersiapkan untuk seperti itu. Ya. Dia seperti pohon korma, ya, yang menjadi tempat perteduhan bagi orang yang sedang mengembara. Nah, sekarang saya mulai menyadari bahwa di dalam doa saya, dan saya juga sampaikan kepada anak-anak ketika mereka membenahi rumahnya, berdoa supaya rumah ini menjadi rumah doa dan rumah roti. Ternyata tidak cukup hanya rumah doa dan rumah roti, harus menjadi rumah tumpangan. Harus menjadi rumah tumpangan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin rumahnya diperlebar, ya berdoalah supaya bisa jadi rumah tumpangan, ya kan? Tentu kalau rumahnya sempit, mana bisa rumah tumpangan, ya. Jadi kalau kita berdoa supaya Tuhan jadikan rumahku rumah doa, rumah roti, artinya siap membuka dapurnya kepada orang yang datang, ya. Dan siap memberi tempat kepada orang yang mau bermalam. Ya tentu Tuhan perlebar rumahnya, Tuhan perluas, iya kan? Karena Tuhan tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawab kita. Saya juga tidak butuh pertolongan orang. Oke, bisa bilang begitu ketika engkau kaya. Lihat anak-anakmu. Anak-anakmu membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan warisan. Walaupun sekaya apa kita warisan kita kepada anak-anak kita, tidak cukup. Saya mau bilang, kalau kita juga bekerja sudah bagus, kita hanya mengandalkan keringat kita, hasil pekerjaan kita, saya bilang itu tidak cukup. Terlalu sedikit yang kita peroleh.
kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk, kenapa? Karena dari Tuhanlah kamu akan mendapat upahnya. Itu. Jadi upah orang benar itu bukan hanya dari majikannya, itu artinya. Bukan hanya dari majikannya, akan selalu ada rezeki domplok bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Akan selalu ada. Lebih daripada apa yang dapat kita lakukan, kita doakan, kita pikirkan, Tuhan akan memberikan. Dan keturunanmu akan selalu beruntung. Jikalau engkau berkata iya dan amin terhadap segala kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli kesulitannya bagaimana. Nah ini, pohon korma ini bisa menjadi tempat berteduh para pengembara, ya kan? Orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang tidak punya tempat untuk berteduh. Di sana dia bisa berteduh. Nah, lanjut slide berikutnya. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Nah, ini dari Lukas 6, kita coba baca dulu. Lukas 6 ayat 43-44. Dikatakan begini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jelas kalimat ini ya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Mau pilih mana? Kalau pohonnya tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Itu artinya kan? Kalau pohonnya baik, buahnya pasti baik. Ini pilihan. Apa yang mau kita wariskan? Ini pilihan, saudara. Ini pilihan. Mau mewariskan apa? Mewariskan harta. Sebentar juga bisa habis. Biar ditumpuk. Masing-masing anak sudah disiapin rumahnya satu-satu, depositonya sekian. Berapa lama itu bisa habis? Tapi kalau yang diwariskan itu adalah kebenaran, itu tidak akan pernah habis. Itu akan diwarisi sampai dengan kekekalan. Dan firman Tuhan ini menegaskan lagi, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi jangan menjadi duri ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Jangan ada yang menjadi semak duri. Karena kalau jadi semak duri ya udah pasti dibakar nanti. Nah ini, jadi dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi buah-buahnya itu ya tentu buah-buah roh ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berapa itu? 9 buah roh itu ya. Dan teorinya seperti itu. Prakteknya, ya bagaimana kita di rumah. Buah-buah kehidupan kita praktekkan di rumah, di keluarga, di gereja, di komunitas. Ini harus terlihat. Ini yang diminta Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Permuliakan Tuhan dengan hartamu.
Permuliakan Tuhan dengan jabatanmu. Permuliakan Tuhan dengan pengetahuanmu. Permuliakan Dia dengan apa yang ada padamu. Ya. Nah, yang terakhir, kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita baca dulu di Lukas 13 ini ya. Kita coba simak perkataan Tuhan Yesus sendiri ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Pertanyaannya, mungkin enggak Tuhan Yesus mencari buah dari pohon ara yang kecil? Ya enggak mungkin lah, orang baru ditanam masa dicari buahnya. Iya kan? Tuhan Yesus mencari buahnya karena pohon ara ini sudah seharusnya berbuah. Tapi tidak berbuah, itu artinya nih. Ya kan? Dicari. Udah dibilang sudah, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Berikutnya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Bisa nangkap pesannya apa? Ya. Tuhan memberi batas waktu. Iya kan? Tuhan memberi apa? Batas waktu. Sudah waktunya berbuah, dinanti-nantikan terus 3 tahun dinanti kok nggak ada buahnya. Lalu dia apa yang dibilang? Udahlah, tebang aja lah. Untuk apa dia di sini? Lalu ayat berikutnya dikatakan, jawab orang itu, penjaga kebun itu, ya, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Nah, kita tidak mengerti siapa yang sudah ditetapkan secara hukum ilahi tinggal 1 tahun lagi kesempatannya. Ada yang tahu nggak? Tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun ini dia dicoba, hamba Tuhan datang untuk melayani gitu ya, kasih karunia, terus berlanjut mengalami banyak mujizat, banyak hal-hal yang baik, membuktikan bahwa Tuhan itu terus menyertai dia. Tapi tidak juga berbuah. Akhirnya diapain katanya? Tebang. Berapa banyak yang ditebang ya? Saya baca di internet, tiap tahun di dunia ini kira-kira yang mati gitu ya, yang dikubur, 1 tahun itu 67,52 juta. 1 tahun. Ya. Kalau diperinci 1 hari tinggal dibagi 365, ketemu 190.465 orang rata-rata digali kuburannya. Ya mungkin nggak digali sebagian, Cina dibakarin ya. Tapi yang mati 1 hari 190.465 orang mati setiap hari. Tidak satu pun yang tahu kapan gilirannya. Tapi yang pasti tiap hari kalau pergi ke kuburan, coba aja lihat, nggak tahu siapa yang dikubur, udah digali kuburannya situ. Tukang gali kubur udah mempersiapkannya. Mereka berpikir, hari ini sedikit yang dikubur ya. Karena upahnya sedikit, nanti kalau sedikit yang
digali kuburannya, maunya mereka banyak yang digali. Bayangkan. Bayangkan begitu ya. Betapa rendahnya nilai kehidupan itu ya. Dikali mata saya sendiri lihat banyak sekali kuburan ini ketika mau mengubur teman. Siapa yang mau dikubur di sini? Nggak ada yang tahu. Nah ini 190.465 jiwa tiap hari. Berapa orang yang ditebang karena tidak berbuah? Ya kan? Jadi ini serius Bapak Ibu Saudaraku. Serius. Berapa orang yang ditebang? 190.465. Lebih banyak yang ditebang karena tidak berbuah atau lebih banyak yang berbuah lalu mati? Kalau saya memastikan lebih banyak yang tidak berbuah lalu ditebang. Kenapa? Bisa dipastikan. Karena hanya sedikit orang yang dapat diselamatkan. Hanya sedikit orang yang dapat diselamatkan. Enggak semua orang mau diselamatkan. Enggak semua. Tuhan ingin menyelamatkan semuanya. Tapi tidak semua mau diselamatkan. Makanya dibilang jangan keraskan hatimu. Ya. Lihat keluargamu, lihat istri, lihat anak-anak. Kalau sudah punya cucu, lihat cucu. Betapa sucinya hidup kita kalau kita memberi hati, waktu, pikiran, tenaga kita buat ring satu di dalam hidup kita, yaitu anak cucu kita. Mereka harus didoakan terus. Harus dijaga terus. Harus dinaungi terus. Doa itu hidup. Hidup. Apalagi kita berdoa dengan roh kita. Itu bisa menjangkau orang yang kita doakan. Bisa menjangkau mereka. Rasul Paulus bilang ketika dia berdoa, dia tidak hadir, tapi rohnya hadir untuk mendoakan umatnya. Rasul Paulus tidak hadir, tapi rohnya hadir. Jadi orang benar bisa seperti itu. Dia tidak tinggal sama anaknya, tapi rohnya yang betul-betul kuat. Karena rohnya bersama-sama dengan roh Tuhan menjangkau jiwa itu. Menjangkau anak itu. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, berdoa banyak-banyak. Berdoa untuk anak-anak. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak hanya seremonial. Pagi malam. Berdoa setiap saat. Kapanpun ada waktunya, berdoa saja. Kita bisa lupa apa yang sudah kita doakan, tapi Tuhan tidak lupa. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya minta ya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang kita bangkit berdiri untuk merespon kebenaran firman Tuhan.